Selamat pagi adik-adik kelas 10. Pada kali ini kita akan belajar bab 3 mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, yakni pada subbab yang pertama mengenai produksi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, pada kali ini marilah kita belajar. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada kali ini, Mas Bosku ingin membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu mengenai bab 3 ini. Nah, pada bab 3 ini kita akan ada dua kompetensi dasar, yakni 3.3 mengenai analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, kemudian 4.3 atau KD 4.3 yakni menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Seperti itu adik-adik. Oke, sekarang tujuan pembelajaran pada kali ini pada sesi yang pertama bab 3. Nah, setelah kegiatan pembelajaran pada hari ini, adik-adik nanti diharapkan dapat menjelaskan apa itu kegiatan ekonomi dan mengidentifikasi perilaku produsen, sehingga adik-adik nanti dapat menerapkannya dengan cermat dan teliti dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap kritis, kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Seperti itu adik-adik tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian produksi. Kemudian kita juga akan bahas mengenai faktor produksi. Dan yang ketiga kita akan belajar mengenai teori perilaku produsen. Nanti akan ada teori-teorinya. Kemudian yang keempat, adik-adik nanti akan belajar mengenai konsep biaya produksi, penerimaan dan laba maksimum. Seperti itu adik-adik yang akan kita bahas nanti. Oke, kita pada kali ini memasuki pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian produksi. Bagaimana dan apa sih pengertian produksi itu? Marilah kita simak pada slide berikutnya. Pengertian produksi. Produksi merupakan setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di bawah ini ada beberapa penjelasan sedikit gitu, ada pakan seperti itu. Nah, ini ada input, kemudian ada proses, dan ada output. Nah, input ini adalah awal gitu, adalah segala sesuatu yang akan diolah gitu, segala sesuatu barang yang akan diolah seperti itu adik-adik. Nah, proses itu merupakan kegiatan yang mengubah atau mengolah input. Jadi inputnya ini diolah di dalam proses ini adik-adik, di dalam proses itu. Kemudian akan menjadi output. Setelah diproses itu akan menjadi output. Output itu adalah hasil dari proses pengolahan. Nah, output ini bisa berupa barang atau jasa seperti itu adik-adik. Nah, contohnya saja itu ada input ya. Input. Nah, inputnya itu misalkan kita membuat apa? Membuat contohnya saja yang ada di sekitar kita ya adik-adik. Apa ya? Enaknya apa? Buat masker gitu. Membuat masker kan kita butuh kain seperti itu, butuh kain, butuh tali karet, kemudian butuh benang untuk menjahit seperti itu. Nah, ini dinamakan input. Nah, proses ini bisa dikatakan proses kita membuat masker. Prosesnya yakni gimana? Yang pertama itu memotong kainnya, kemudian membentuk kainnya, menjahitnya, itu dinamakan proses. Nah, outputnya apa sih? Outputnya itu hasil akhir. Nah, jadinya hasil akhirnya kan masker. Nah, itu dinamakan output. Nah, itu dinamakan produksi. Seperti itu ya adik-adik. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni faktor produksi.
faktor produksi akan Mas Bosco jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, pada kali ini kita akan bahas mengenai faktor produksi. Dalam mencapai tujuan kegiatan produksi, itu membutuhkan faktor produksi atau membutuhkan beberapa faktor produksi untuk menghasilkan produk yang baik. Produk yang baik itu baik barang maupun jasa seperti itu adik-adik. Nah, faktor produksi itu dibagi dua. Ini ada faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Nah, faktor produksi asli itu meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia, itu yang asli. Kemudian sumber daya alam itu kita tahulah sumber daya alam itu apa, dan kemudian sumber daya manusia itu ialah jasa, seperti itu, bisa dibilang jasa. Kemudian faktor produksi turunan itu meliputi modal atau kapital, kemudian kewirausahaan atau entrepreneur. Nah, modal atau kapital itu apa sih? Nah, modal atau kapital itu ini semua alat yang dipergunakan sebagai penunjang proses produksi. Itu modal awal. Misalkan kita mau membuat apa nih? Buat apa ya? Misalkan kita membuat masker, itu kan perlu modal gitu, butuh uang untuk membeli faktor produksi gitu. Modal untuk membuat masker. Kemudian ada kewirausahaan atau entrepreneur, yakni kemampuan pengusaha untuk mengolah faktor-faktor produksi sehingga dapat melakukan kegiatan produksi secara efektif dan efisien, seperti itu. Nah, kewirausahaan atau entrepreneur ini penting sekali, yakni berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengolah faktor produksi sehingga produksinya itu dapat efektif dan efisien, seperti itu adik-adik. Oke, kita lanjutkan ya adik-adik. Ini ada faktor produksi itu ada dua, yakni faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Ini tadi menyinggung slide yang sebelumnya ya adik-adik, di mana faktor produksi asli itu ada yang pertama itu sumber daya alam, kemudian ada sumber daya manusia, itu yang faktor produksi asli. Kemudian yang faktor produksi turunan itu ada modal dan kewirausahaan. Kita tahu bahwa modal itu semua alat yang dipergunakan sebagai penunjang proses produksi, dan kewirausahaan atau entrepreneur, yakni kemampuan pengusaha untuk mengolah faktor produksi sehingga dapat melakukan kegiatan produksi secara efektif dan efisien, seperti itu ya adik-adik. Mungkin jika ada pertanyaan, mungkin nanti bisa ditanyakan sama Mas Bosco, seperti itu. Oke, pada kali ini kita memasuki pembahasan yang ketiga. Tadi kan kita sudah membahas mengenai pengertian produksi, kemudian ada faktor produksi, dan yang ketiga ini mengenai teori pelaku produsen. Mungkin nanti akan Mas Bosco jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya, seperti itu adik-adik. Nah, yang pertama yakni yang A, fungsi produksi. Nah, di sini ada rumus, yakni Q sama dengan F L K. Q itu adalah jumlah barang yang dihasilkan atau quantity. Kemudian F itu adalah fungsinya, simbol persamaan fungsional gitu. L itu labor atau tenaga kerja, dan K itu adalah kapital atau modal atau sarana yang digunakan, seperti itu adik-adik. Nah, secara sederhananya fungsi produksi itu hanya dinyatakan dalam hubungan tenaga kerja dan modal terhadap output atau Q. Jadi, tenaga kerja itu dianggap sebagai faktor produksi yang dapat diubah-ubah, dan modal itu sifatnya tetap, seperti itu adik-adik. Jadi, ini kan ada Q, fungsi dari L dan K. Nah, labor, tenaga kerja itu dan modal itu nanti akan memproduksi barang, kemudian akan menghasilkan suatu barang yang biasanya itu barangnya itu dalam bentuk nanti satuannya adalah kuantitas atau jumlah barang yang dihasilkan, seperti itu adik-adik. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya ya adik-adik, mengenai fungsi produksi. Ini melanjutkan yang tadi. Jika yang tadi itu fungsi produksinya lebih sederhana, hanya melibatkan tenaga kerja dan modal. Kalau sekarang fungsi produksinya itu agak lebih banyak lagi dilibatkan. Nah, yakni ada Q, fungsi dari L, labor,
yakni kemudian ada kapital, kemudian ada resource atau sumber daya alam dan teknologi. Ini ditambah sumber daya alam dan teknologi adik-adik. Teknologi itu maksudnya bisa teknologi dan kewirausahaan adik-adik gitu. Kemudian kewirausahaan kita tahu ya, tadi sudah kita bahas pada slide sebelumnya seperti itu. Nah, di sini fungsi produksi itu merupakan hubungan antara faktor-faktor produksi, yakni input dengan hasil produksi output. Nah, fungsi produksi itu mencerminkan teknologi yang digunakan oleh produsen. Jika teknologi itu digunakan berubah, fungsi produksinya itu pun akan berubah. Seperti itu adik-adik jika. Nah, ini misalkan teknologinya itu berubah ya adik-adik, yang misalkan dari teknologinya modern, kemudian menggunakan teknologi yang manual, maka fungsinya itu kan berubah fungsinya. Hasilnya pun akan berubah kuantitasnya. Misalkan kuantitas, kalau misalkan menggunakan manual, otomatis kan kuantitasnya kan akan lebih sedikit hasilnya. Nah, jika teknologinya yang digunakan lebih maju menggunakan mesin, otomatis kuantitasnya itu akan lebih banyak. Seperti itu adik-adik. Nah, pada kali ini Mas Bosko memberikan contoh penerapan fungsi produksi adik-adik. Tadi kan sudah Mas Bosko berikan contohnya ya pada slide pertama tadi, pada pembahasan yang pertama. Nah, ini nggak salah nggak terlalu jauh contohnya, hanya sepatu. Tadi kan contohnya masker seperti itu. Nah, kalau sekarang itu kita ingin produksi sepatu. Nah, produksi sepatu ya adik-adik. Nah, inputnya itu apa saja sih? Nah, inputnya itu yang pertama itu tenaga kerja, kulit untuk membuat sepatu, kemudian lem, mesin, dan kain. Nah, outputnya itu apa sih? Outputnya itu adalah sepatu jadi. Nah, situ ya adik-adik contohnya. Oke adik-adik, pada sekarang kita akan lanjut ke teori yang kedua ya, atau yang ke B, yakni hukum hasil lebih yang semakin berkurang, atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut sebagai the law of diminishing return. Apa sih the law of diminishing return itu? Nah, the law of diminishing return itu ialah hukum tambahan hasil yang semakin berkurang adik-adik. Nah, itu merupakan hukum yang dicetuskan oleh David Ricardo. Nah, di sini kan Mas Bosko ada gambar David Ricardo ya adik-adik. Nah, kemudian hukum ini menyatakan bahwa setiap adanya tambahan faktor produksi akan memberikan tambahan output yang sebanding, sehingga pada titik tertentu tambahan output itu tidak lagi sebanding dengan penambahan faktor produksi. Nah, kondisi ini sering disebut sebagai ceteris paribus. Nah, kondisi lainnya yang dianggap tetap. Nah, di samping gambar David Ricardo ini kan ada gambar kurva ya adik-adik. Nah, ini contohnya saja, misalkan kita ingin menambah tenaga kerja, otomatis outputnya itu bertambah terus, menambah terus, dan lama-lama kan kalau kita menambah tenaga kerja nggak sebanding dengan hasilnya, dan otomatis outputnya akan menurun seperti itu, tidak produktif lagi tenaga kerja itu. Gitulah gambarannya sederhananya ya adik-adik. Nah, ini yang sudah Mas Bosko sedikit singgung tadi pada slide sebelumnya, yakni jika di sini ya di tabel ya adik-adik, kita perhatikan di tabelnya saja. Ada pekerja, ada hasil total atau total produksi. Yang total produksi itu adalah hasil yang misalkan satu pekerja itu menghasilkan 10 seperti itu. Nah, produksi marginal ini adalah tambahannya itu berapa? Tambahan misalkan kita menambah pekerja seperti itu. Nah, dari satu pekerja itu hasil total produksinya itu ialah 10. Nah, produksi marginalnya itu 10 ya adik-adik penambahannya. Nah, misalkan kita menambah 2 pekerja atau perusahaan tersebut menambah 2 pekerja, hasil total atau total produksinya itu bertambah menjadi 21 seperti itu. Kemudian ini kan penambahannya berapa? 10 ke 21, 11 seperti itu. Nah, marginal produksinya itu 11. Kemudian kita ingin menambah 3 tenaga kerja lagi, tambah jadi 3 tenaga kerja seperti itu. Nah, total produksinya itu menjadi 34 atau produksinya itu naik 34. Nah, di sini kenaikan lagi ya, naik menjadi 13, dari 21 ke 34 kan naik 13 seperti itu adik-adik. Nah, kemudian kita ingin menambah 1 kerja lagi menjadi 4 seperti itu. Nah, total produksinya jadi 42. Itu. Tapi
tidak sebanding lagi, mulai menurun ya adik-adik, menjadi 8. Kenapa menurun menjadi 8? Karena 21 ke 34 tadi kan naik 13 outputnya. Kemudian dari 34 ke 42 kan semakin menurun ya, dari 13 ke 8 marginalnya ini semakin menurun. Apalagi kita teruskan lagi sampai ke pekerja yang ke-7, semakin tidak efisien sebenarnya, atau marginal produksinya semakin 0 atau tidak bertambah, tidak efisien seperti itu. Nah, dari tabel di atas itu menunjukkan bahwa penambahan tenaga kerja dari 2 hingga penambahan 3 itu memberikan tambahan hasil yang semakin meningkat adik-adik. Pada penambahan tenaga kerja dari keempat sampai selanjutnya itu mulai mengalami penurunan, dan hukum penambahan hasil yang semakin menurun itu berlaku pada penambahan tenaga kerja yang keempat gitu. Dimana penambahan kerja yang keempat itu totalnya ialah 42 outputnya, kemudian penambahannya mulai menurun ya adik-adik menjadi 8 seperti itu. Nah, ini input variabelnya adalah faktor produksi yang dapat diubah-ubah, umumnya adalah tenaga kerja. Kemudian produk totalnya, hasil total itu adalah output hasil dari suatu produksi melalui kombinasi antara input tetap dan input variabel. Nah, kemudian produk marginal ialah tambahan produk dari adanya penambahan faktor produksi atau selisih antara produk total gitu, atau hasil total, selisihnya seperti itu adik-adik. Nah, ini kurvanya atau kurva the law of diminishing return ya adik-adik. Nah, ini adalah kurva yang di dalam tabel tadi adik-adik, dimana ini pekerjanya, kemudian yang vertikal itu adalah hasil totalnya adik-adik. Jadi setiap penambahan pekerja itu akan meningkatkan hasil totalnya, tetapi pada produksi yang keempat itu semakin agak menurun, atau total pekerjanya 4 itu mulai menurun gitu, enggak sebanyak misalkan ingin menambah dari satu pekerja ke dua pekerja itu kan banyak, 20 berapa, 20 sekian ya adik-adik. Kemudian dua pekerja ke 3 pekerja itu kan tambah banyak lagi, 30-an sekian. Nah, ketika kita menambah keempat pekerja tadi kan di dalam tabel tadi kan semakin berkurang gitu, menjadi mulai berkurang. Nah, ini dinamakan the law of diminishing return adik-adik. Jadi seperti itu ya konsepannya adik-adik. Oke, mungkin bisa dicocokkan lagi adik-adik sama yang di kurva tadi supaya lebih paham lagi seperti itu. Oke, pada kali ini kita akan menyinggung sedikit mengenai kurva kemungkinan produksi adik-adik atau yang C. Nah, dalam ekonomi, kurva kemungkinan produksi ialah grafik atau kurva yang menggambarkan berbagai kemungkinan kombinasi maksimum output yang dapat dihasilkan seperti itu adik-adik. Kemudian, kurva kemungkinan produksi itu juga dapat menerapkan konsep biaya oportunitas, di mana artinya itu ialah setiap tambahan barang atau barang satu akan mengurangi produksi barang lainnya, itu dikorbankan. Kita tahu materi sebelumnya seperti itu ya adik-adik. Nah, sehingga apabila akan produksi keduanya, perlu mencari nilai yang paling optimal dari kombinasi produksi kedua barang. Nah, pada mulanya, produsen produksi barang A 50 unit dan barang B 20 unit. Jika ingin menaikkan produksi barang B menjadi 30, maka produsen harus mengurangi konsep produksi atau mengurangi produksi barang A menjadi 40 unit. Begitu seterusnya seperti itu adik-adik. Jadi ada prinsip di mana itu teorinya, misalkan kita itu ingin produksi barang A, maka kita harus mengorbankan sejumlah barang B seperti itu adik-adik. Itu kurva kemungkinan produksi. Nah, tadi kan kita baru membahas mengenai konsepnya ya adik-adik tadi pada slide sebelumnya itu. Nah, pada slide ini kita membahas kurvanya adik-adik, di mana kurva kemungkinan produksi itu realnya seperti ini, dan sebenarnya realnya itu ini sangat bergelombang, tetapi ini sebagai contoh saja seperti itu. Nah, kurva kemungkinan produksi adalah kurva yang garisnya warna biru ini, seperti itu adik-adik. Nah, ini tabelnya seperti ini. Tabel ini menjadi acuannya adik-adik, di mana dengan tenaga kerja 5 itu produsen itu dapat memproduksi barang A, sedangkan tenaga kerja 25 produsen dapat produksi barang sejumlah 43. Nah, seperti itu adik-adik. Ini contohnya. Kemudian dengan tenaga kerja 10 menambah tenaga kerja, kemudian barang A-nya itu bertambah menjadi 20. Nah, kemudian
tenaga kerja yang untuk produksi barang B itu harus dikurangi karena tenaga kerja A ini ditambah karena produsen itu ingin menambah barang A, otomatis barang B itu dikurangi. Seperti itu adik-adik. Nah, kemudian jika barang A ini terus ditambah, maka barang B akan selalu dikurangi seperti itu dan seterusnya. Ini kan barang A 10, barang B 43. Kemudian barang A 20, barang B diturunkan menjadi 40. Kemudian barang A sejumlah 30, itu barang B diturunkan lagi jumlah 35 dan juga seterusnya. Kemudian ini dinamakan kurva kemungkinan produksi seperti itu. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai batas produksinya masing-masing. Jika di luar kurva atau di atas kurva warna biru ini, otomatis tidak terjadi ketidakmampuan, atau misalkan produksi perusahaan ini ada di bawah di bawah garis warna biru ini, berarti tidak efisien. Seperti itu adik-adik. Pada kali ini Mas Bosco akan mengenalkan sedikit mengenai kurva isokuan dan isokos ya adik-adik. Nah, apa saja kurva isokuan dan isokos? Nah, seperti itu akan Mas Bosco bahas sedikit saja, mengenalkan. Nah, kurva isokuan adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi faktor produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Contohnya saja tenaga kerja L dan modal K. Nah, ini contohnya saja. Bawahnya kan ada kurva K dan L, itu dinamakan kurva isokuan gitu. Kemudian untuk kurva isokos. Kurva isokos adalah kurva yang menunjukkan berbagai tingkat kombinasi antara dua input yang berbeda dan dapat dibeli oleh produsen pada tingkat biaya yang sama, seperti itu. Nah, sederhana saja dalam kurva isokos ini ada garis lurus berwarna hitam. Nah, itu dinamakan garis batas produksi. Nah, misalkan ini kan ada IS1 dan kurva IS2 yang bengkok ini ya adik-adik. Kurva IS1 ialah kurva yang berada di bawah garis batas produksi atau garis yang lurus tadi. Itu misalkan batas produksinya berada pada IS1, itu berarti kurang efisien. Kemudian kalau produksinya itu berada di IS2, itu berarti perusahaan sudah efisien produksi suatu barang. Seperti itu adik-adik. Mungkin seperti itu materi dari Mas Bosco. Kurang lebihnya Mas Bosco mohon maaf. Dan bila adik-adik ada yang belum jelas, boleh bertanya secara personal chat dan juga boleh bertanya melalui WhatsApp group. Dan jangan lupa dipelajari karena ini adalah ilmu gitu adik-adik. Ilmu itu adalah investasi yang sangat berguna gitu. Dan untuk misalkan ada pertanyaan, boleh chat Mas Bosco ya, terutama yang mengenai soal tadi gitu adik-adik. Oke, selamat belajar, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.